Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Jadi kali ini kita akan membahas ya mengenai Crypto Technical Indicators modul ke-8. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai Check-in Money Flow atau CMF. Jadi apa sih Check-in Money Flow? Jadi Check-in Money Flow atau CMF itu indikator ya, yang mana gunanya itu adalah melihat aliran uang. Jadi harapannya dengan melihat ya arah aliran uang ya teman-teman bisa memprediksi ya dalam periode tertentu ini arah harganya ini mau kemana, apakah naik atau turun. Jadi CMF ini ya, ini ditemukan oleh Mark Chaikin. Jadi beliau ini ya merupakan seorang ya yang jago ya dalam segi matematika dan juga statistika, yang mana mempelajari ya arah tekanan jual dan juga tekanan beli. Jadi dengan CMF teman-teman ini bisa mengetahui ya arahnya ini akan kemana, oke? Jadi di sini bisa membantu teman-teman mengidentifikasi pola dan juga arah pergerakan harga. Check-in Money Flow sendiri itu terbagi ya ke dalam 3 poin ya, yaitu adalah poin negatif 1, poin 0 dan poin positif 1. 0 itu artinya netral ya di tengah, tapi kalau di bawah 0 yaitu negatif itu tandanya semakin banyak tekanan jual atau money from the seller. Sementara ketika harga itu ke kanan arahnya ya atau positif itu mendekati tekanan beli ya atau money from the buyer. Jadi gimana caranya teman-teman menerapkan CMF ini di dalam TradingView? Jadi teman-teman bisa klik ya bagian indicators dan juga teman-teman type in di situ ya Check-in Money Flow. Kemudian teman-teman pilih ya Check-in Money Flow atau CMF-nya dan pakai periode 20 ya di bagian settingnya. Tampilan CMF itu seperti ini ya teman-teman ya. Di tengah median itu ada 0 ya. Semakin ke atas tuh tekanan belinya itu semakin tinggi dan ke bawah itu tekanan jualnya itu semakin tinggi. Jadi ketika di bawah ini berarti apa tandanya? Semakin banyak ya shorter ya orang yang menjual. Tapi kalau dia positif ini dia semakin banyak orang yang membeli. Jadi nggak bisa ya di rentang negatif 1 atau 1 gitu ya. Itu enggak. Pasti di rentang 0,1 ya, negatif 0,1 dan seterusnya. Cara menggunakan CMF gimana? Jadi di sini ya, CMF itu bisa dijadikan suatu konfirmasi breakout untuk melakukan long atau buy. Jadi ketika teman-teman hendak melakukan long ya atau pembelian, ya ini misalkan kan di sini ada area resistance teman-teman. Area resistance ini terbreak. Dan juga ketika harga break dari area resistance yang bisa jadi the new support atau di sini bisa juga harga itu langsung terbang ke atas tanpa retest, kita lihat di sini CMF-nya. Oke. Harga breakout dari resistance. Kemudian CMF juga breakout dari mediannya ini. Menunjukkan ya CMF-nya ini dalam keadaan yang positif. It means ya buyer itu berdatangan atau kecenderungannya itu adalah pembelian. Sehingga ya breakout ini didukung dengan CMF-nya. Jadi semakin tinggi time frame-nya, 4 daily, itu menunjukkan kalau di sini ya teman-teman breakout ini lebih valid. Jadi breakout ya, break resistance, teman-teman bisa membuka long di sini dengan konfirmasi bias dari CMF yang close di atas media. Nah, kemudian kedua, teman-teman bisa melakukan short di sini ya, ketika harga ini kan jebol ya dari resistance ini dan kemudian dia melakukan retest di sini. Ini harga di sini juga lihat ya teman-teman turun dari mediannya. Ini kan menunjukkan kalau ini ada breakdown, sehingga ada potensi teman-teman untuk melakukan short sell. Jadi harga turun jebol ya dari resistance-nya ini, ya dia nggak bisa tembus ya dari sini ya. Ini terjadi liquidity hunt, deviation, dia turun, konsolidasi ya di sini. Kemudian di sini harga itu di bawah CMF, sehingga di sini teman-teman bisa melakukan short. Dan juga apa yang terjadi? Harga mengalami penurunan. Nah, kemudian ketiga, teman-teman bisa melihat bullish divergence dengan CMF ya, karena bullish divergence atau segala jenis divergence itu terjadi ketika ada perbedaan antara harga dengan oscillator. Dan di sini oscillatornya ini adalah CMF. CMF-nya ini lihat ya, ini naik ke atas ya, sementara harga ini turun ke bawah, mengindikasikan akan adanya suatu bullish reversal. Di sini teman-teman bisa ya pasang long dan juga teman-teman bisa target di atas sini. Ya, stop loss di bawah swing low-nya. Dan yang keempat ya, teman-teman bisa melihat bearish divergence, di mana di sini ya harga mengalami kenaikan ya, slope-nya naik, tapi di sini di CMF-nya atau oscillator-nya ini slope-nya negatif. Sehingga teman-teman bisa pasang posisi short sell di sini. Stop loss di mana? Di atas swing high di sini. Dan juga target profit disesuaikan 1/2, 1/3 dan seterusnya. Jadi udah paham ya, CMF itu adalah
indikator oscillator ya yang melihat pergerakan money ya. Dari sisi mana? Apakah pembeli ya atau penjual? Untuk dijadikan suatu alat konfirmasi sebelum teman-teman melakukan pembelian atau penjualan. Self-testing dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.